Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Terus untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kali ini kita akan bahas masalah partai politik ya. Khususnya pembahasan masalah koalisi Pak Prabowo ya. Jadi ada info bahwa PKS itu ya, tanda-tandanya ditolak masuk ke koalisi Pak Prabowo. Nah, soal ini tanda-tandanya sudah sangat jelas ya dan terang benderang. Walaupun PKS sudah menyatakan siap menyambut kedatangannya dengan karpet merah, ternyata Pak Prabowo enggak berkenan buat datang ke markas PKS. Padahal selang beberapa hari ya, dengan hari yang terpisah, Prabowo menerima dengan sukacita Caimin dan PKB-nya ya. Dan sekalian Nasdem bergabung di koalisi pemerintah. Tapi buat PKS perlakuan sangat berbeda ini. Ini ada tanda-tanda yang kurang bagus ya. Nah, sekarang yang perlu kita simak ya, terlepas dari ikut koalisi PKS, ada juga yang lebih buruk menurut saya ya, yang akan menimpa PKS, yaitu kemungkinan di ajang pilkada mendatang tampaknya itu untuk PKS ya, akan susah mendapatkan pasangan atau koalisi ya. Nah, kesulitan ya untuk mendapatkan teman koalisi. Nah, sejauh ini nggak ada partai yang bakal mau berkoalisi dengan PKS di daerah-daerah ya untuk pilkada. Dari partai-partai koalisi pemerintah tampaknya mereka diarahkan membuat koalisi di antara sesamanya atau paling jauh mereka berkoalisi dengan PDI Perjuangan buat mengusung pasangan bersama. Tapi buat berkolaborasi dengan PKS ya, kelihatannya berat sekali ya. Karena PKS mengusung jargon perubahan tersebut. Nah, partai-partai koalisi bakal mengikuti sikap Prabowo. Mereka akan berkoalisi dengan PKS. Nah, disinilah yang menariknya perlu kita amati ya. Kita sama-sama berada di luar pemerintah. PDI Perjuangan kemungkinan juga bakal di luar pemerintah, tapi kalau dilihat dari gerakannya juga PDI Perjuangan tampaknya juga bakal menolak berkoalisi dengan PKS, apalagi mengusung calon yang dijauhkan PKS. PDI Perjuangan tampaknya enggak bakalan bekerja sama dengan PKS di ajang pilkada maupun di seluruh Indonesia. Nah, ini kan sungguh rumit ya posisinya sekarang buat PKS. Di sini ditolak, di sana pun benar-benar rumit untuk ketemu lagi ya. Jadi hal ini itu kemungkinan yang paling mendasar adalah karena jargon-jargon perubahannya ya. Jadi kita melihat perkembangannya ya, penolakan PKS di ajang pilkada itu memang agak ruwet ya. Coba kita amati sekarang di pilkada Jakarta ya. Di internal PKS adalah nanti bisa dia akan mengusung nama-nama yang sudah tertera ya. Saiful Iman, Pak Saiku, Mardhani Alisera ya. Nah, kalau nggak salah Anies kelihatannya sudah nggak akan dijauhkan ya. Kemungkinan ya dari PKS. Pak Anies sudah 25% sebagai apa istilahnya ratingnya, tapi kemungkinan besar dia tidak mencalonkan lagi mungkin karena 25% kemarin itu sebagai capres itu seakan-akan sudah modal dari Anies ya. Nah, jadi
sulitnya PKS menyalin koalisi itu perhelatan pilkada bisa-bisa ya. Ini akan sebagai penggembira, walaupun dia sudah punya modal militan sekali untuk anggota-anggotanya. Jadi kalau kita lihat ya hasil pemilu ya legislatif yang di Provinsi Jakarta ya, itu PKS ya, itu mendapat 18 kursi dari total 106 kursi. Jadi besar ya itu. Nah, masalahnya walaupun mereka nomor 1 di Jakarta, tapi jumlah kursi mereka masih kurang buat maju ke sendiri di ajang pilkada. Jadi paling sedikit butuh itu 21 kursi untuk bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Nah, apakah dia bisa berkoalisi lagi karena masih kurang 3 kursi ya untuk DPRD provinsi untuk berkoalisi di DPR Jakarta. Nah, jadi untuk PDI Perjuangan punya 15 kursi, untuk Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, Golkar dan PAN PKB masing-masing 10 kursi dan PAN dan Demokrat 8 kursi, dan juga Partai Perindo masing-masing 1 kursi. Pertanyaan dari semua partai itu, siapa yang bersedia pasangan dengan PKS dan mengusung calon gubernur dari PKS. Nah, ini kan menurut saya tambah rumit ya. Ya, kita lihat perkembangannya, karena ini ya saya pikir udah dekat ya. Tapi mudah-mudahan lah kita tidak negatif thinking terhadap PKS, biar dapat pasangan. Ini kan nggak lucu kalau sampai PKS kursi terbanyak di Jakarta tapi mengekor ke partai lain, kan nggak lucu itu namanya. Ya itulah, ada informasi yang menurut saya sedikit untuk melepaskan refreshing, jangan terlalu berat untuk memikirkan partai. Karena apa? Karena kita sebagai rakyat biasa itu adalah lahan suaranya saja. Tapi kalau udah duduk semua, kita juga nggak dapat apa-apa. Maka dari itu kita punya pilihan, tapi jangan terlalu fanatik buta yang akan bisa membuat kita itu sakit hati. Oke? Kita santai aja pembahasannya, kita tidak negatif thinking, tapi itulah kenyataannya ada. Terima kasih, Merdeka.